Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Isi Quran. Video ini adalah episode ke-17 tentang mengetahui isi Al-Quran. Semoga bermanfaat. Amin. Surat An-Nisa, ayat 61-70. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh pada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Engkau, Nabi Muhammad, melihat orang-orang munafik benar-benar berpaling darimu. Bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik karena perbuatannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Nabi Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan perdamaian. Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya mereka orang-orang munafik, setelah menzalimi dirinya datang kepadamu, Nabi Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu, Nabi Muhammad, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka terima dengan sepenuhnya. Seandainya kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Seandainya mereka melaksanakan pengajaran yang diberikan kepada mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka, dan lebih menguatkan iman mereka. Jika demikian halnya, pasti kami anugerahkan kepada mereka dari sisi kami pahala yang sangat besar, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Siapa yang menaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Itulah karunia dari Allah, cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Surat An-Nisa, ayat 71-80. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama serentak. Sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan pergi ke medan pertempuran. Jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh, Allah telah menganugerahkan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Aduhai, sekiranya aku dahulu bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Siapa yang berperang di jalan Allah dan gugur atau memperoleh kemenangan, niscaya kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah, dan bela orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa? Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Makkah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kufur berperang di jalan tagut. Perangilah kawan-kawan setan itu. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, tegakkanlah salat,
dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan mereka, munafik, takut kepada manusia, seperti ketakutan mereka kepada Allah, bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun." Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, "Ini dari sisi Allah." Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, "Ini dari engkau, Nabi Muhammad." Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Kebaikan, nikmat, apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Sedangkan keburukan, bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau Bi Muhammad sebagai pemelihara mereka. Surat An-Nisa, ayat 81-90. Mereka, orang-orang munafik berkata, "Kewajiban kami hanyalah taat." Akan tetapi, apabila mereka telah pergi darimu, Nabi Muhammad, sebagian mereka mengatur siasat pada malam hari, mengambil keputusan berbeda dari yang telah mereka katakan. Allah mencatat siasat yang mereka atur pada malam hari itu. Berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Tidakkah mereka menadaburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan, kemenangan, atau ketakutan kekalahan, mereka menyebarluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulul Amri, pemegang kekuasaan, di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulul Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Tidaklah engkau dibebani tanggung jawab, kecuali yang terkait dengan dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Semoga Allah menolak serangan orang-orang yang kufur itu. Allah sangat dahsyat kekuatannya dan sangat keras siksaannya. Siapa yang memberi pertolongan yang baik, niscaya akan memperoleh bagian pahala darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk, niscaya akan menanggung bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Sungguh, Dia pasti mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Mengapa kamu, wahai orang mukmin, terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka pada kekufuran karena usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya engkau Nabi Muhammad tidak akan menemukan jalan baginya untuk diberi petunjuk. Mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi kufur sebagaimana mereka telah kufur, sehingga kamu sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan siapapun di antara mereka sebagai teman setia sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Jika mereka berpaling,
Tawan dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temukan mereka. Janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia, dan jangan pula sebagai penolong. Kecuali orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan. Demikian juga orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu, sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu, tidak mengganggumu, tidak memerangimu, dan menawarkan perdamaian kepada mereka, Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.